Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di vlog kali ini aku mau ajakin kalian lagi untuk masak-masak bareng. Nah, vlog kali ini kita masak sapi saus lemon. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin 5 sendok tepung maizena, 2 butir telur dan ladaku secukupnya. Ini tepung maizenanya aku pakai 5 sendok makan ya tadinya, kurang lebih 50 gram. Oke, untuk tahap berikutnya kita masukkan ladaku ke dalam tepung maizena. Ini kita takar secukupnya aja ya. Kalau suka pedas mungkin boleh dibanyakin. Ya, lalu kemudian ini telurnya kita pecahin, tapi aku nggak nampakin tadi ya, lupa direkam. Oke. Lalu habis itu kita masukkan lagi kurang lebih 10 sendok makan tepung terigu atau kurang lebih 100 gram tepung terigu ke dalam tepung maizena yang udah kita kasih terpisah di dalam mangkok ya. Nah, ini aku kasihnya banyak-banyak gitu tinggi ya, karena dia nggak penuh sepenuhnya gitu, jadi dia kelihatan agak tinggi. Tapi kalian takar aja ya, kita cuma butuh 10 sendok makan atau kurang lebih 100 gram. Karena tangan satunya lagi megang HP ya, jadi susah banget untuk ratakan ambil tepungnya. Oke, setelah itu kita aduk-aduk ya, biar tercampur antara tepung maizena dan tepung terigunya. Lalu kemudian kita siapkan lagi blue band atau apa aja terserah mereknya, 1 batang daun bawang. Terus di sini aku pakai perasan jeruk lemon. Terus aku pakai 1 buah bawang bombay, 1 buah wortel iris tipis ya. Lalu gula secukupnya. Di sini aku pakai sauri saus tiram, kalian bebas mau pakai apa, merek apa. Saus tomat. Lalu kecap asin ya, aku pakai yang merek Lekumki. Lalu kemudian minyak wijen kalau nggak ada boleh skip. Langkah berikutnya, daging sapi yang udah kita iris tipis ya, jangan lupa sebelumnya cuci tangan. Nih aku udah cuci tangan ya. Kita masukkan tepungnya ke dalam daging sapi yang udah kita iris tadi. Lalu kemudian dengan menggunakan tangan kita campur dagingnya dengan tepung sehingga semua tepungnya terbungkus dengan tepung yang udah kita masukkan barusan ya. Aku pakai tangan biar lebih enak aja, dan aku udah cuci tangan ya guys. Ya, tetap kita aduk-aduk. Lalu nanti setelah tepungnya menyatu dengan dagingnya, kita usahakan memisahkan antara dagingnya, jangan sampai menumpuk ya. Nanti pas gorengnya juga harus kita pastikan mereka nggak bertumpuk-tumpuk. Nah, ini udah hampir rata semua ya. Nah, seperti ini kalian lihat. Tuh, dia udah terpisah-pisah ya. Jadi dia segumpal-segumpal gitu, tadinya kita pisahin jadi satu-satu iris daging. Tuh, pokoknya sampai dagingnya terbungkus sama tepung ya. Nggak perlu harus tebal banget, yang penting ada tepungnya. Lalu kemudian kita panaskan minyak makan secukupnya. Dan setelah minyaknya panas, kita goreng deh daging yang udah kita lumurin tepung tadi teman-teman. Lalu kemudian dengan pakai sendok atau sutil kita pisah-pisah mereka, jangan sampai numpuk-numpuk ya. Dan kita goreng sampai matang. Harus sering harus sering dibolak-balik biar daging-dagingnya itu nggak lengket. Ini enak banget loh, yakin sekeluarga pasti suka. Bumbunya juga gampang, ada di warung-warung, nggak harus ke supermarket kan. Kita gampang beli bumbunya. Dan ini dia hasilnya setelah udah digoreng kering ya, kalian bisa lihat. Kita sisihkan.
Nih, aku masukkan ke dalam bekas rice cooker ini. Lalu kita panaskan lagi wajan. Lalu kita masukkan Blue Band secukupnya. Kurang lebih aku pakai 2-3 sendok makan ini ya teman-teman. Ini biar sapinya berasa lebih lemak aja dan lebih gurih gitu. Kalau nggak ada Blue Band, kalian boleh pakai minyak goreng atau minyak sayur ya. Lalu kita aduk-aduk biar Blue Band-nya cepat mencair. Tuh udah mulai cair ya. Lalu kemudian kita masukkan bawang bombay yang udah kita iris tadi. Kita goreng bawangnya sampai harum. Aku suka banget sama bawang bombay ini. Dan setelah itu, setelah bawang bombaynya matang ya ataupun harum, kita kemudian masukkan lagi wortelnya yang udah kita iris-iris tadi juga ya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Karena kalau kita nggak aduk, takutnya wortel atau bawang bombaynya bisa menjadi gosong ya. Jadi kita harus aduk-aduk dengan api yang sedang aja ya teman-teman, nggak usah terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, setelah wortelnya berubah warna atau layu, kita masukkan saure saus tiram. Nah, ini aku pakai 1 saset ya, atau mungkin kalian bisa pakai kurang lebih 1-2 sendok makan aja. Untuk mereknya bebas ya, merek apa aja. Kebetulan di rumah kita adanya saure saus tiram dari produk Sauri. Dan lalu kemudian itu setelah kita masukkan saure saus tiramnya, itu kita harus siapkan lagi bahan-bahan berikutnya untuk dimasukkan ke dalam wajan. Ya, kita masukkan lagi saus tomatnya. Nah, untuk saus tomatnya kita bisa pakai 2-3 sendok makan aja. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Ngeliatnya aja udah enak ya teman-teman ya. Lalu kemudian kita masukkan kecap cair ya. Untuk merek bebas ya teman-teman. Kalian bebas pakai kecap asin ya, maksud aku kecap asin merek apa aja. Ini kita pakai kurang lebih 1-2 sendok makan aja. Atau sesuai selera kalian ya. Karena ada yang suka asin, ada juga yang gak suka asin kan gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan perasan air jeruk lemon. Lalu kita aduk-aduk lagi. Tuh udah selera banget kan ngeliatnya. Dan kemudian kita masukkan minyak wijen. Nah, ini untuk minyak wijennya aku pakai 1 sendok makan. Pakai 1 sendok makan. Lalu kemudian kita aduk-aduk lagi. Lalu setelah itu kita masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan ya. Lalu kemudian diaduk-aduk sampai mengental ya seperti itu. Lalu kemudian itu kita masukkan bon cabe ataupun cabe giling ya. Kalian boleh pakai bon cabe, bebas. Untuk takarannya bebas ya. Kalau kalian suka pedas mungkin bisa dimasuki lebih banyak, atau kalau nggak suka pedas boleh di skip. Lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah itu kita masukkan deh daging yang udah kita goreng tadi teman-teman. Nah, enak banget nih, ngeliatnya aja udah selera gitu. Lalu kita aduk-aduk. Lihat tuh perpaduan warnanya, unik dan menarik banget kan, menggugah selera makan ini. Kita aduk-aduk ya sampai rata, sampai semua dagingnya
dibaluri sama bumbu-bumbunya atau sausnya. Oke teman-teman, ini dia udah rata ya, udah semua terbalur oleh saus lemonnya. Gimana? Ayo, siapa yang mau, siapa yang selera? Yuk langsung dibuat aja di rumah masing-masing. Bumbu-bumbunya aku udah kasih tahu loh ya. Dan terakhir kita masukkan daun bawangnya untuk menambah warnanya yang lebih mantap lagi. Oke, diaduk sebentar aja ini ya. Ini enak banget. Oke teman-teman, ini dia penampakannya. Daging sapi saus lemon. Kalian wajib coba di rumah ya. Dijamin anak dan suami, mertua, mama kalian pasti suka. I like it. Oke teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini. Sampai ketemu di next vlog berikutnya. Kita masak. Oh iya, lupa. Jangan lupa taburin wijen yang udah kita sangrai ya. Aku ini lupa. Pengen cepat-cepat udahan aja karena lapar teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu next vlog aku kali ini. Sampai ketemu di next vlog berikutnya. Dan jangan lupa kalian wajib coba resep di rumah untuk suami, anak, mertua, dan mama, juga keluarga atau teman-teman tercinta. Bye bye.